wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Karam Musa, bisa dipanggil Karel. Saya dari Universitas Ahmad Dahlan. Prodi saya Pendidikan Agama Islam dan asal saya skemanya Kalasan. Tahu? Ada yang Kalasan? Tahu. Tepatnya di utara Candi Prambanan. Sebelum pelajaran kali ini dimulai, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum ke materi, saya absen terlebih dahulu. Yang dipanggil tadi jawabnya hadir ya. Habis ini Elias. Aini Salsabila. Mandi. Tapi berangkat ya? Ananda Dwi. Anissa Nur. Amali juga. Arifin Hidayat. Hadir. Aspranda. Ashika. Aurora. Armandi. Asmia. Rasapani. Cita Madina. Destiana. Double of you. Emil Muhammad. Erlangga. Febrina. Hanifah. Ayuni. Kirana. Ini Zahra. Nama semua. Muhammad Wajar. Muhammad Abdul. Muhammad Rehan. Muslimat Tony. Nabila Khairul. Sakit nggak berangkat. Nafal. Naila. Nazura. Hekaisa. Bau aku. Rahma. Lempar apa dulu? Rangga. Rani. Jadi mau kadang. Robin. Itu loh Mas. Sali. Sini Suatun. Yogi. Zulfa. Berarti yang nggak berangkat cuma satu ya ini ya? Baik, sebelum ke materi, langkah baiknya kita tadarus terlebih dahulu. Tadarus surah Ad-Duha ya. 1, 2, 3.
Sebelum masuk materi hari ini, ada yang masih ingat nggak materi minggu kemarin membahas tentang apa? Tak apa bagi. Apa? Soal budiman juga. Man. Apa? Pembagiannya. Ada yang ingat nggak macam-macam iman itu apa? Bagi. Apa? Iman kepada Allah, kepada kitab. Apa itu syu'abul iman? Ada yang mau baca nggak ini? Ada yang mau baca apa dituduh? Tujuh. Nah, maksudnya dari absen ya? Sekarang tanggal 24. Kita berangkat. Bukan berangkat ya? Berarti bulan ke-8. Bulan ke-8 Aurora mana? Dibaca Mbak, tolong Mbak. Temannya dengar nggak temannya? Oh, keras apa maju? Maju. Bacain apa maju? Maju. Ya, dari situ aja tapi yang keras ya. Imanan. Sampai mana? Sudah? Lanjut ke 13 syu'abul iman. Yaitu yang pertama tasdiqul bil qalbi. Berarti membenarkan dalam hati, yaitu meyakini kebenaran Allah dan ajaran-ajarannya. Nah, itu contohnya seperti apa? Apa? Ya. Terus meyakini keberadaan Allah, mempercayai ajaran-ajaran Nabi. Ya. Terus apa lagi? Apa? Mas, apa lagi, Mas? Yang ketiga yaitu iqrarun bil lisan, berarti mengikrarkan. Ya, yang kedua yaitu iqrarun bil lisan, berarti mengikrarkan dengan lisan melalui syahadat, zikir, doa dan perkataan yang baik. Itu contoh kegiatannya gimana itu? Ya, itu. Kalau baca Quran itu termasuk nggak? Baca Quran termasuk. Zikir ya. Ya. Apalagi? Tidak berkata kasar. Tidak boleh mengejek temannya. Ya. Sini sama sini saya temannya. Alipin. Renggu. Berarti kalau sering mengejek temannya itu temannya gimana? Temannya siapa? Lanjut yang ketiga, amalun bil akhlak, berarti mengamalkan dengan perbuatan melalui ibadah, akhlak dan tindakan nyata.
Ketiganya ini saling berkaitan ya. Jadi tidak dapat dipisahkan. Contohnya perbuatan melalui ibadah itu seperti apa? Sholat, apa lagi? Puasa, zakat, apa? Apa lagi? Haji, ngaji sama. Kalau akhlak contohnya seperti apa? Ya, membantu manusia kesusahan, sopan. Terus tidak memaki teman, tidak apa? Memaki teman juga bisa. Siapa yang suka memaki teman sih? Mengapa soal buliman penting? Karena soal buliman mencakup cabang-cabang amal yang menjadi tolak ukur kesempurnaan iman orang. Semakin sungguh-sungguh seorang menjalankannya, semakin kuat pengalaman imannya. Karena itu keimanan perlu diwujudkan dalam tindakan yang memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain dan lingkungannya juga. Itu contoh perbuatannya gimana? Semakin kuat imannya, semakin kuat pengalamannya, itu maksudnya gimana? Ya contoh perbuatannya itu loh, kayak rajin sholat. Itu juga bisa termasuk ya. Selanjutnya tanda-tanda orang yang beriman. Yang pertama, hatinya bergetar ketika nama Allah disebut dan keyakinan semakin kuat ketika mendengarkan ayat Allah. Di sini siapa yang sering ikut pengajian? Siapa? Siapa yang pernah? Yang pernah? Amin. Kalau di pengajian itu ada yang itu baca surat-surat enggak? Kadang-kadang ada kan? Ya. Ya, Mas Saifir kalau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, hatinya bergetar enggak? Bergetar enggak, Mas? Kalau biasa aja berarti itu termasuk tanda-tanda orang beriman enggak? Enggak kuat imannya. Yang kedua adalah bertawakal dan memiliki keteguhan hati ketika menghadapi tantangan hidup. Yang termasuk bertawakal gimana? Berserah diri ketika ada masalah gimana? Berdoa pada Allah. Nah, saya kalau sudah pada tahu ya itu ya. Yang ketiga beribadah dengan khusyuk, yaitu menghadirkan hati dan menyadari untuk sedang harapan dengan Allah. Nah itu gimana maksudnya? Ya. Perwakilan siapa? Yang mengambil siapa? Lanjut yang keempat, berusaha menjaga keselarasan antara hati, perkataan dan perbuatan. Nah ini contohnya gimana? Iya, bisa. Perkataan gimana perkataan? Contohnya. Tidak. Ikut memponah ya. Kasar. Ini lama. Berarti udah tahu ya. Lanjut. Selanjutnya adalah tentang tanggung jawab. Tanggung jawab dalam Islam merupakan kesadaran bahwa setiap tugas harus dipikul dan setiap perbuatan akan ditanggungjawabkan.
Dalam kehidupan siswa, tanggung jawab dapat diwujudkan dengan mengerjakan tugas, menjaga amanah, melaksanakan kewajiban, dan berani menerima konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Nah, kalian kan siswa ya? Tanggung jawabnya sekolah apa? Belajar. Terus apa lagi? Menjaga kebersihan sekolah. Nah, itu termasuk tanggung jawab ya? Ya. Menjaga amanah gimana? Amanah, misal menjadi ketua kelas, itu ketua kelasnya siapa sih? Nah, misalnya jadi calon ketua OSIS. Nah, di sini ada nggak tadi calon-calonnya? Nggak ada ya, kelas 10 ya. Selanjutnya berani menerima konsekuensi. Nah, misalnya kayak gimana? Kita melakukan kesalahan. Ya, itu harus gimana? Misalnya ada teman yang bertengkar, kalau dihukum harus menerima dengan maksimal lagi. Ya. Selanjutnya jujur. Jujur merupakan salah satu cabang iman yang penting karena menunjukkan suasana hati, perkataan dan perbuatan. Nah, contoh-contohnya jujur itu seperti apa? Ya, tidak mencontek saat ya, sama lagi. Tidak kerjasama saat ujian. Kalau ujian sini boleh pakai kan? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Tidak boleh mencontek. Berarti jujur udah pada paham semua? Lanjut memenuhi janji. Memenuhi janji ini berarti melaksanakan komitmen yang telah diucapkan atau disepakati dalam Islam. Janji merupakan sesuatu yang harus dipenuhi. Kebiasaan menepati janji membangun kepercayaan, sedangkan mengingkari janji dapat merusak hubungan dan menunjukkan kekurangan tanggung jawab. Nah, ini contohnya gimana? Apa? Ya, itu juga bisa. Kayak misal temennya ada yang pinjam uang, sudah janji kembalikan hari ini apa minggu ini apa bulan ini harus ditepati. Kalau nggak ditepati nanti merusak hubungannya juga ya ini ya. Bersyukur. Syukur bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah ketika menerima sesuatu. Bersyukur berarti menyadari bahwa nikmat berasal dari Allah dan menggunakan nikmat tersebut pada jalannya yang diridhoinya. Syukur dapat diwujudkan melalui hati, ucapan, dan perbuatan. Nah, contohnya syukur ini gimana? Dengan apa kan? Ya nggak semakin. Contohnya gimana? Jika punya rezeki lebih disedekahkan, juga bisa. Apalagi mas? Apa? Merasa cukup? Ya, itu juga termasuk bersyukur. Lanjut materi selanjutnya. Selanjutnya syukur nikmat dan dampaknya. Syukur secara bahasa berkaitan dengan makna menutupi dalam konteks nikmat. Syukur nikmat berarti tidak mensyukuri atau tidak mengakui nikmat yang telah diterima. Karena itu kita perlu belajar menghargai nikmat Allah, menghindari kebiasaan mengeluh berlebihan dan menggunakan nikmat untuk kebaikan. Contoh-contoh syukur nikmat itu seperti apa? Apa? Contoh syukur nikmat. Kalau syukur nikmat yang besar itu kayak menghina Allah, nah itu termasuk syukur besar. Nah, syirik juga syirik. Di sini ada yang di rumahnya ada jatilan atau apa enggak? Mesti jatilan. Nah itu juga termasuk perbuatan yang syirik.
mengundang ya, yaitu termasuk kubur besar, mengundang setan. Hikmah menerapkan Isra Buliman. Yang pertama, menjaga kemurnian akidah dan menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Yaitu termasuk yang tadi ya, menjelaskan mengundang setan nggak boleh. Yang kedua, membentuk keberanian dan keteguhan ketika menghadapi kehidupan. Nah itu seperti ya intinya jangan menyerah lah kalau ada masalah atau gimana. Percaya kalau Allah itu pasti membantu kita dan jangan lupa selalu berdoa. Nah itu termasuk ibadahnya. Yang ketiga yaitu memberikan ketenangan jiwa saat menghadapi ujian. Makanya kalau ujiannya juga disuruh tenang kan. Ya itu termasuk sikap-sikap iman menerapkan Isra Buliman. Yang keempat, mewujudkan kehidupan yang lebih kualitas melalui disiplin, kejujuran dan tanggung jawab. Disiplin itu contohnya gimana? Apa? Pertama waktu tadi pagi ada pelanggan pas ini. Tadi rajin semua ya, disiplin semua ya. Alhamdulillah. Tadi kaya kejujuran sama tanggung jawab sudah ya. Nah sebelum keluar kelompok ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Baginya mau gimana ini? Satu kelas? Satu kelompok? Ya, tentang tanggung jawab bersyukur sama dengan belakang. Berarti satu gini satu kelompok apa? Nanti semuanya kelompok ya. Di sini ada berapa siswa? 35. Kalau 5 kelompok berapa orang? Berarti baginya gimana ini? Nanya. Yang belakang bareng ya nanti ya. 2, 3, 4 sama yang belakang ya. Kelompok 1 di bawahnya boleh, di belakangnya boleh. Yang penting jangan lupa tulis namanya ya. Empat. Yang belakang mana? Tak berapa ya? Bang boleh. Wah, gampang. Oh, ini kelompok 5. Sebelatif. Kowe kelompok piro? Kita orang misari. Ya. Hah? 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 Kan ora iso. Gun bagian kedime nomor Kilo misal. ini.
Bocor enggak. Ini Pak. Aku rasa Karuman. Sapa-sapa ya? Tak harap sih yo. Perkotaan ini yo. Perkotaan ini. Dan dengan teman-teman jika melihat temannya memiliki kepada Bayanan saya secara Iya, lebih banyak memperhatikan ini gitu. Ini terus. Cepet. Mau jalan berapa menit? Sampai jalan. Nanti ada Kelas 45 udah berasa selesai belum? Belum. 50 ya. Kelas 50. Ya ikut yang belakang aja nggak apa-apa. Yang belakang yang mana? Yang ini loh, kelompokmu ini aja nggak apa. Ini kan ke belakang sini toh. Ke belakang. Nah ini ngikut aja nggak apa-apa. Inang. Ya. Muter. Sini kelompok berapa? Satu ya? Dua. Yang dikit gabung nggak apa-apa. Gabungin aja. Yuk ngambilkan dulu terus dia boleh. Mana? Sama supaya nggak apa-apa. Nggak pasti anggotanya nggak apa-apa, nggak harus 4. 8 boleh. Ke belakang aja nggak apa-apa. Boleh 8. Ya. 8 orang. Boleh nggak apa-apa. Yang penting nanti tulis namanya ya. Apa kalau kebanyakan ikut sini loh, ini baru 3 orang ya kasihan nih. Oh, kita Dua orang sini lah kasihan ini. Cuma 3 orang. Sini loh. Di kertas itu saja bareng semuanya bareng kok. Ini jadi apa, Pak? Soalnya semuanya belum bocor. Ini nanti ada yang sama. Beda soalnya. Oh. Ini gabung semacam, Mas? Enggak apa ya. Gabung mau piye, Mas? Oh. Gue digabungin kursi apa meja dua. Fungsi. Garap itu sana garap bagus. Kerja. Bagaimana hubungan bersyukur dengan Ini barang sorry aku ramal lagi ya. Aku mau ikut tradisi bapak.
Apa ye? Jam 11.50 diusahain udah selesai ya. Dampaknya kelompok Apa ya? dampak bagi kelompoknya Jawabnya nggak usah banyak-banyak nggak apa-apa. Yang penting isi aja. Ya. Oke. Ini fotonya masih banyak. Udah selesai. Apa? Yang nulis apa? Atau nggak apa kamu aja nggak apa? Yang nulis nggak apa? Apa tanda saja? Tapi satu belum. Ini nomor satu. Gimana sih? Kira dua. Satu. Diam-diam. Pas utamanya adek nang ngomong kuwi. mau bawa makan sekarang. Marah kaget kok. Anjir tanganku. Ada WA itu. Yang gak ikut kerjain nanti dibilangin bapaknya. Apa? Yang gak ikut kerjain dibilangin bapaknya. Kerja. Iya nggak punya aku. Jadi aku terus aja ikut balik. Titipan dari Allah. Lu sih kan iki. Gimana siapa? Udah enak toh. Ayo Mas Susi. Mas Susi. Lagi gini apa? Ini nomor 5 gampang nih. Nomor 4 aku. Tulisnya lebih baik. Tak tulisnya bagaimana cara menunjukkan rasa syukur melalui hati, lisan dan perbuatan. Tadi merasa semua karunia dari Allah. Ayo, kilo lisan. Nisar. Mode apa ini? Mode Cina. Alah sing penting iki merat. Jawaban ini main dhewe. Ayo. Karti sing gawe sapa? Rasa semua adalah semua rezeki. Bapak kok gak jemput? Iya malah ya Allah. Cuma rezeki yang diberikan. Semua rezeki yang Penerapan. kediam. Terus terakhir Kapan-kapan kayaknya apa Yuda?
Apa? Apa dampak Serang ngono, Mas. Ora ono lah kata hari ini. Sholatlah sebelum disolati ngono iki. Ora sih. Cepet iki agama iki. Ora sebentar. Makane juga gaji lho. ke tempat dan Ayo. Cepat berbagi rezeki ketika ora ono kata-kata lho. Penting bukti nyata. Iya, kata-kata itu. Berbagi rezeki. makan sekolah tuh kayak sekolah dulu. Boleh. 5 menit lagi ya. Udah belum? Sudah. Zul, innalillahi. Muhammad Wadan Alfari. Nah, DB sekolah kan juga. Iki jenenge Musifatan iki. Sifa. Wahmu. Terus aja dhewe jeneng-jeneng kuwi. Sekalian. Sudah selesai ya. Sebentar ya, tunggu temannya. Masih kurang berapa? Hana Ya. sama ya. Korupsi ya, Pak. Sudah selesai belum? Belum. Masih kurang berapa? 2. Di sini udah. Masa di mana aslinya? Coba apa yang gratis aja Mas sama? Kan gratis semua. Tapi
kalau Jawa Barat itu mahal. Hari anu temannya dulu ya. Sekarang ayamnya berapa? Yang belum selesai kamu berapa? Yang belum selesai? Ya sudah selesai. Yang belum selesai? Berapa ya? Membawa barang yang sesuai membawa barang yang diperintahkan dan tidak menyepelekan tanggung jawab. Hah? Udah semua? Ini udah Mas. Kalau pada sudah, pilih satu temannya maju ke depan ya. Robin. Itu siapa yang maju ke depan? Kalau Robin mah buat siapa yang maju ke depan? Ya. Perwakilan dua, perwakilan dua. Ya, betul. Perwakilan di perwakilan apa? Sampai yang maju. Oke. Kelompok belakang udah belum? Ini yang kepilih sama ini. Maju dua. Ireng Pan. Nomor dua. Berarti kalau pertama dulu siapa, nanti yang belum terakhir ya? Pertama Yang pertama dulu kan siapa? ini. Mau maju Pan maju Pan. Ayo Ramadan cepet. Ayo dapat. Ayo main. Ya perkenalan beberapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Bari. Nama saya Nafang Alwaris. Saya dari absen 20. Dari saya dari kelompok 5. 1, 2, 3. 4. Ini kalau Mas. Dari makan aja. Oh iya. Apa masalah utama yang dialami Nabila? Selalu merasa kurang. Selalu merasa kurang bersyukur. Mengapa sikap Nabila menunjukkan kurangnya rasa syukur? Karena ia selalu memperhatikan sesuatu yang belum dimiliki daripada mensyukuri nikmat yang sudah diterimanya. Bagaimana hubungan bersyukur dan syukur? Ya Mas, itu Mas. Yang keras Mas, Yang keras, masa yang keras. cowok Dalam pelan. pandangan syukur bukan sekedar ekspresi kebahagiaan saat menerima keuntungan, melainkan sebuah sikap mental yang menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah titipan.
titipan dari Allah. Bagaimana cara menunjukkan rasa syukur melalui hati, lisan, dan perbuatan? Hati merasa semua rezeki adalah karunia Allah. Lisan mengucapkan alhamdulillah setiap mendapatkan nikmat. Perbuatan berbagi rezeki dan membantu orang yang membutuhkan. Apa perubahan sikap yang sebaiknya dilakukan apabila dalam kehidupan sehari-hari? Berubah menjadi lebih baik dan bersyukur apa yang dimiliki. Sekian dari kelompok 5. Bila ada salah, tidak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutnya tadi. Beri salam. Tentang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Latif, absen 21. Saya Robi Arianta, absen 22. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Apa masalah utama yang terdapat dalam kasus tersebut? Yang keras mas, yang keras. Apa masalah utama yang terdapat dalam kasus tersebut? Raka tidak menyelesaikan tugasnya dan tidak bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. 2. Mengapa sikap Raka tidak mencerminkan tanggung jawab sebagai seorang siswa? Karena Raka tidak mengerjakan tugasnya. 3. Apa hubungan tanggung jawab dengan syu'abul iman? Iman tidak hanya berhenti pada keyakinan di dalam hati, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang dapat dipertanggungjawabkan. 4. Apa dampak perilaku Raka terhadap anggota kelompoknya? Waktu mengerjakan tugas menjadi lama dan teman-teman menjadi kecewa. 5. Jika kalian menjadi Raka, apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki keadaan? Menyadari kesalahan dan meminta maaf kepada anggota kelompok, lalu mencari materi dan menyiapkan beberapa bagian slide-nya. Slide. Sekian dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Danistianti, absen dari kelompok 3. Saya di Karangan Sira, nomor absensi 16. Kami akan presentasikan hasil diskusi kami tentang masalah yang ya kasus ya gitu. Yang pertama, apa masalah utama yang terjadi dalam kasus ini, Mas? Jawabannya yaitu Dimas tidak bertanggung jawab atas barang yang disepakati untuk dijual. Yang kedua, mengapa memberi janji berkaitan dengan soal Silakan dengerin aja dulu ya. Karena janji merupakan salah satu penerapan dalam komitmen yang dimana seseorang bersedia melaksanakan komitmen yang telah diucapkan atau disepakati baik kepada Allah SWT maupun sesama teman. 3. Apa dampak mengulangi janji terhadap kepercayaan orang lain? Dampaknya, orang tersebut menjadi kehilangan kepercayaan dari orang yang sudah sebelumnya. 4. Bagaimana seharusnya Dimas memperbaiki kesalahannya? dengan cara meminta maaf dan membantu mencari bahan kembali yang diperlukan. 5. Sebutkan 5 contoh perilaku
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, tadi kurang kelompok berapa ya? Kurang 3 kelompok ya? Yang 3 kelompok minggu depan aja ya? Minggu depan ya. Karena sudah azan, marilah kita akhiri pelajaran kali ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.